kami di Curhat Asik, yang dimana kita akan berbincang mengenai semua kehidupan yang relate dengan kita. Ada contohnya pertemanan, percintaan, dan kegalauan masa kini. Bersama saya, Elda Fortuna. Dan saya, Indah Cantika Putri. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering sekali dibicarakan, terutama di kalangan anak muda. Sebuah zona abu-abu yang selalu bikin hati deg-degan sekaligus bingung. Apalagi kalau bukan soal hubungan percintaan yang tidak jelas. Nah, benar sekali. Di sini kita akan berbincang mengenai hubungan yang tidak jelas akhirnya. Nah, apalagi kalau bukan hubungan seperti pacar tapi bukan pacaran. Contohnya seperti HTS, TTM. Bikin bingung kan? Nah, setuju. Ibaratnya kita sudah makan bareng, jalan bareng, bahkan detox sampai subuh. Apalagi ada yang sudah kenal orang tuanya masing-masing. Tetapi kalau ditanya status, jawabannya pasti kita lihat aja nanti atau jalin aja dulu. Jalanin aja dulu. Itu sih salah satu contoh dari hubungan yang tidak jelas. Lalu, menurut kamu, bagaimana sih kita itu tahu kalau kita terjebak dalam hubungan yang tidak jelas? Ada faktornya. Mungkin karena tidak bisa komitmen, atau dia merasa nyaman dengan status tanpa label. Kadang juga ada yang dia niatnya hanya main-main saja, tetapi satu pihaknya sudah baper duluan. Itu dia masalahnya. Baper itu kan salah satu contoh dari hubungan yang kurang jelas arahnya. Padahal kan tadinya cuma sekedar teman ngobrol, tapi kok cemburu padahal kan tidak ada hak sepatu maksudnya. Makanya dilemanya di situ. Kita merasa punya dia, tetapi tidak ada kejelasan. Kita tidak bisa marah dong kalau tiba-tiba dia jalan dengan yang lain. Jadi seperti terombang-ambing kan ya. Benar sekali. Lalu bagaimana ya cara tahu kalau kita sudah mulai terjebak dalam suatu hubungan yang tidak jelas arahnya? Ada dong, contohnya itu komunikasi yang tidak jelas. Kita tidak pernah ada obrolan serius tentang hubungan itu mau dibawa kemana. Lalu ada juga terkadang kita merasa dia perhatian banget kita, tapi terkadang juga dia tiba-tiba hilang seperti telan bumi. Wah, benar sekali. Soalnya sudah pernah mengalami. Lalu bagaimana sih kalau kita sudah terjebak dalam hubungan yang tidak jelas arahnya dan tidak sehat itu? Nah, ini bagian paling sulit. Mungkin yang pertama bisa dikomunikasikan. Kamu pertegaskan ke dia, ini mau dibawa kemana, agar kamu lebih jelas dan kamu juga ungkapin apa yang kamu rasakan dan kamu inginkan. Tapi kan takut kalau misalnya dia malah akan menjauh. Itu resikonya, setidaknya kamu tahu hubungan kamu dengan dia itu apa. Tetapi kalau dia tidak mau komitmen, ya sudah, kamu harus ambil keputusan tegas. Bisa saja kamu harus menjauh dari dia secara perlahan. Itu demi kesehatan mental kamu juga loh. Setuju. Terkadang melepaskan itu salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Dan terakhir, jangan mudah baper lagi. Setelah keluar dari hubungan tidak jelas, seharusnya kita beri waktu untuk diri sendiri. Dan jangan kita masuk lagi ke hubungan seperti itu. Belajar dari pengalaman. Nah, pesan moralnya jangan takut untuk mencari satu kejelasan dalam suatu hubungan. Karena kita itu jangan selalu untuk berasumsi. Karena asumsi itu yang justru membuat kita sakit hati. Benar sekali, kalau kalian sedang ada di situasi ini, semoga perbincangan kita hari ini dapat membuka mata dan bermanfaat buat kalian. Dan kalian juga berhak loh mendapatkan kejelasan hubungan dan hubungan yang sehat. Nah, setuju. Jangan lupa selalu mendengarkan podcast kami di Curhat Asik yang selalu ada untuk kalian dan teman-teman semua. Baiklah, ini dia topik pembahasan kita hari ini mengenai suatu hubungan yang tidak sehat dan tidak jelas akhirnya. Jangan lupa terus dengarkan podcast kami Curhat Asik di aplikasi Spotify. Ikuti juga media sosial kami untuk terus melihat informasi menarik lainnya.
Saya Alda Fortuna. Dan saya Indah Cantika Putri pamit undur diri. Sampai jumpa di topik selanjutnya.